Salam dan damai sejahtera bagi ibu bapak saudara Jemaat GKI Klasik Solo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami untuk bersama-sama merasakan sapaan cinta kasih Tuhan melalui firman. Tuhan yang memberkati setiap kami, agar kami dapat mengerti, mendengar, dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kami, dan juga dalam bersesama kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Sebuah film berjudul Changeling sempat membuat saya gemas belakangan ini. Film ini berkisah tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan dalam waktu yang bersamaan, ada rumor beredar di kota itu bahwa ada oknum penculikan dan juga pembunuhan anak. Ibu bernama Christine ini melewati bulan demi bulan untuk mencari anaknya dengan penuh kesedihan, dengan penuh penderitaan dan duka yang sangat mendalam. Hingga saat menit film semakin mendekati ending, diperlihatkan bahwa Ibu Christine ini sudah mulai bisa bangkit, ia mulai bisa merelakan kepergian anaknya dan sudah mulai bisa pergi bekerja. Ia dan banyak orang masyarakat pada saat itu mulai beranggapan bahwa ya sudah, mungkin anaknya memang sudah mati di tangan pembunuh. Saya mulai kesal, ibu bapak saudara, karena film yang saya tonton selama 2,5 jam, ternyata pada bagian ending, hampir menuju ending, saya digantung. Tidak ada jawaban yang jelas mengenai kemana anak ini pergi. Tapi kemudian ada dari 20 anak yang menghilang, diculik, ada 3 anak yang berhasil melarikan diri, dan 1 anak berhasil kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Raut wajah Ibu Christine berubah, terlihat terharu dan menangis bahagia. Yang kembali memang bukan anaknya, tetapi ia berkata, "Saya memperoleh kembali harapan saya. Aku tahu anakku masih hidup, anakku ada di luar sana sedang menungguku. Dan aku akan terus mencarinya dan suatu saat kami akan bertemu kembali." Ibu bapak saudara yang terkasih, saat menonton film, setelah disajikan begitu banyak berbagai macam konflik penderitaan tokoh utama yang menguras hati dan pikiran tentunya, kita pasti sudah tidak sabar menantikan happy ending yang sesuai dengan ekspektasi kita. Namun ternyata film ini memiliki happy ending yang tak terduga, yang lebih bermakna, yang di luar dari bayangan dan ekspektasi para penonton, yaitu tentang adanya harapan untuk terus berpengharapan. Film ini belum ending. Harapan atau pengharapan. Hal ini seakan sudah menjadi akar dari kehidupan umat Kristiani, umat-umat percaya. Begitupun dengan kitab Wahyu yang baru saja kita baca bersama-sama. Jika kita membaca kitab Wahyu, pasti kesan pertama atau tafsiran yang seringkali dimunculkan adalah, wah, ini berbicara soal tanda-tanda akhir zaman, atau kitab ini berbicara soal adanya langit dan bumi baru. Seringkali orang-orang akan mencocokkan, wah ini kalau ada 666, kalau ada suara sangkakala, atau ada langit terbelah begitu, itu tandanya hari kiamat sudah semakin dekat. Atau seperti ayat yang kita baca bersama-sama, disebutkan bahwa
di langit dan bumi baru, tidak perlu lagi ada matahari ataupun bulan yang menyinari, karena kemuliaan Allah akan menerangi kegelapan. Akan ada hormat dan kekayaan, ada pohon-pohon kehidupan yang ada di sepanjang jalan yang terus-menerus berbuah dan daunnya dapat mengobati segala penyakit. Tahukah ibu bapak saudara mengapa kitab Wahyu ini bernuansa demikian? Kitab Wahyu lahir dan dipelihara dalam komunitas beriman yang sedang berada di bawah derita aniaya kekaisaran Romawi. Karena umat yang begitu tersiksa, menderita dalam perbudakan ini tidak bisa lagi menolong dirinya. Maka satu-satunya jalan keluar adalah umat berpengharapan kepada Allah. Pengharapan dan impian inilah yang memunculkan semangat bagi umat untuk terus memperjuangkan kemenangan dan kebebasan mereka. Sehingga benar, kitab ini bernuansa menjadi suatu penghiburan bahwa sudah tenang saja. Masa ini, penderitaan ini tidak akan lama lagi. Umat yang terkasih, penulis kitab Wahyu di sini ingin menguatkan komunitas, baik komunitas di masa lalu ataupun di masa saat ini, ibu bapak saudara dan saya. Dia ingin mengingatkan bahwa Kristus pasti datang. Meski ada penderitaan, ancaman, atau bahkan penganiayaan sekalipun, pengharapan kepadanya tidak boleh berhenti. Dengan demikian, ibu bapak saudara, perjuangan untuk tetap setia harus terus diusahakan dan iman kepada Kristus mesti harus dirawat terus-menerus. Kita memang tidak tahu sampai kapan, tetapi ingatlah bahwa penderitaan, duka, luka yang saat ini kita hadapi, setiap pergumulan yang kita jalani, itu bukan akhir dari segalanya. Maka dari itu, teruslah berharap, karena masa indah itu tidak akan lama lagi. Cerita kita ini belum ending. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami percaya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Oleh karena kami berpengharapan terus kepada Engkau, kami dikuatkan dan kami ada sampai dengan saat ini. Terima kasih atas kekuatan pundak yang kuat yang senantiasa Engkau sertai, yang Engkau berikan kepada setiap kami. Sehingga kami dapat melewati setiap pergumulan dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya kami mengetahui bahwa Yesus, Engkau senantiasa menyertai kami dengan cara apapun. Terima kasih ya Tuhan, bantu kami dan berkati kami, agar kami dapat melewati hari-hari kami dengan penuh pengharapan kepada Engkau, Sang Sumber pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.